Hello, good morning students. How are you today? I hope you are always fun, always happy, and always healthy while studying at home. After a long time, welcome back to English material video. Today we will learn about finding things in Unit 5. Hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu tentang finding things. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, perhatikan baik-baik setiap gambar dan setiap kata yang ada di video hari ini. Yuk kita langsung saja ke gambar yang pertama. Nah, let's start our lesson. The first picture is sing atau keran. Sekali lagi, sing atau keran. Next, toilet atau closet. Sekali lagi, toilet atau closet. Next, this is a picture of comb atau sisir. Sekali lagi, comb atau sisir. Next, towel atau handuk. Sekali lagi, towel atau handuk. Move to the next picture. This is a picture of toothbrush atau sikat gigi. Sekali lagi, toothbrush atau sikat gigi. Next, soap atau sabun. Sekali lagi, soap atau sabun. And now this is a picture of bathtub atau bak mandi. Sekali lagi, bathtub atau bak mandi. Next, shower atau pancuran. Sekali lagi, shower atau pancuran. And next, this is a picture of porch atau beranda rumah. Sekali lagi, porch atau beranda rumah. Next, yard atau lapangan. Sekali lagi, yard atau lapangan. This is a picture of bush atau semak-semak. Sekali lagi, bush atau semak-semak. Next, ball atau bola. Sekali lagi, ball atau bola. And now this is a picture of bucket atau ember. Sekali lagi, bucket atau ember. Next, rope atau tali. Sekali lagi, rope atau tali. And this is the last picture. This is a picture of a shovel
shovel atau sekop. Sekali lagi, shovel atau sekop. And next, swing set atau ayunan. Sekali lagi, swing set atau ayunan. Nah, setelah anak-anak belajar vocabulary tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian, sekarang kita belajar tentang preposition of place atau yang biasa digunakan untuk menunjukkan suatu keberadaan benda. Di sini Miss Nadia mempunyai 3 tabel. Yang pertama ada in, on, and under. Sekarang Miss Nadia mulai dari in. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, in. In digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda yang berada di dalam benda lain. Jadi, anak-anak menggunakan in ketika anak-anak ingin menunjukkan keberadaan benda itu di dalam benda lain. Contohnya, the eraser is in the pencil case. Atau bahasa Indonesianya, penghapus ada di dalam tempat pensil. Contoh yang kedua, the ring is on the box. Cincin itu berada di dalam sebuah kotak. Next, the book is in the bag. Buku itu berada di dalam tas. Jadi, in itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda yang berada di dalam benda lain. Oke, sudah paham? Next, kita pindah ke on. On digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda yang berada di atas benda lain. Benda yang di atas harus menempel atau menyentuh benda lainnya. Contohnya, my book is on a desk. Bukuku berada di atas meja. The cats sit on the sofa. Kucing-kucing duduk di atas sofa. The clock is on the wall. Jam berada di tembok. Jadi, on digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda yang berada di atas atau menempel pada suatu benda lain. Paham anak-anak? Jika paham, kita lanjut ke under. Under digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda yang berada di bawah benda lainnya. Contohnya, the cat is under the table. Kucing itu berada di bawah meja. The shoes are under the desk. Sepatu berada di bawah meja. And the last example, we will picnic under the tree. Kita akan piknik di bawah pohon. Jadi, under itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda di bawah benda lainnya. Oke, sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang Miss Nadia akan menunjukkan contohnya dengan ilustrasi atau dengan gambar. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dari bagian yang paling kiri. The bears are in the box.
Di situ berarti buah pirnya berada di dalam box. Jadi, in itu digunakan untuk menunjukkan benda yang berada di dalam benda lain. Contohnya itu, ada pir di dalam kotak. Paham? Kita lanjut ke bagian tengah. Sania is under the table. Sania berada di bawah meja. Jadi, under itu digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang berada di bawah lain. Sania berada di bawah meja. Sudah paham? Next, kita pindah ke bagian kanan. The pancakes are on the plate. Pancake berada di atas piring. Jadi, on itu digunakan untuk menunjukkan bahwa benda tersebut berada di atas benda lain. Jadi, pancake-nya itu berada di atas piring. Diingat, on itu harus menempel. Oke? Paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Next, sekarang kita akan belajar tentang yes or no questions, atau pertanyaan ya atau tidak. Sekarang perhatikan baik-baik. Di situ Miss Nadia mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada question, yes answer, and no answer. Sekarang kita perhatikan ke bagian yang baris yang pertama. Is the shovel under the porch? Jika jawabannya ya, maka dijawab dengan yes, it is. Dan jika jawabannya tidak, maka dijawab dengan no, it isn't, atau no, it is not. It is in the bush. Next, are the buckets in the bush? Apakah ember itu berada di dalam semak? Jika jawabannya ya, dijawab dengan yes, they are. Jika jawabannya no, no, they are not, atau no, they aren't. They are on the porch. Perlu diingat anak-anak, jika kalian ingin menjawab dengan yes atau no, anak-anak wajib melihat di bagian question yang di bagian depannya. Anak-anak lihat di bagian depan. Jika menggunakan is, berarti dijawab dengan it is. Jika depannya are, berarti dijawab dengan they are. Sudah paham? Jika sudah paham, pelajari kembali di rumah. Oke? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh langsung mengirim pesan ke Miss Nadia melalui WhatsApp. Oke? Jadi cukup sekian pertemuan dan video pada pagi hari ini. Jangan lupa diulang kembali, dipelajari kembali di rumah, dan dihafalkan setiap vocabulary yang ada pada video hari ini. Oke, cukup sekian video pada pagi hari ini, and see you next week. Bye-bye.